marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di aula SMP Negeri 1 Purbolinggo dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru dipersilakan berdiri. Acara yang selanjutnya adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Suyitno, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi pada Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan kedua CP kita, Ibu Mulai sama Ustaz, pertama-tama mari kita selalu menjaga dasar puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pada pagi yang siang ini kita semua masih diberi nikmat, sehat, nikmat, kesempatan dan ilmu yang lain, sehingga kita dapat bersilaturahmi atau berkumpul di aula ini tanpa halangan suatu apapun. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia ini. Amin. Ini mohon maaf karena kondisinya agak sedikit ini. Jadi pada kesempatan ini sesuai dengan program dari calon guru penggerak, bahwasanya Bapak Ibu ayo kita dukung apapun kegiatan dari calon guru penggerak. Dan harapan saya yang belum, mudah-mudahan ke depan juga akan ikut. Karena dengan adanya guru ini kesempatan
ataupun keuntungan dari kita sebagai guru itu luar biasa. Misalnya terus terang sering curhat atau sering ngobrol sama Bu Yuanita, luar biasa. Beliau itu di atas sertifikasi kakak yang pertama itu ikut guru penggerak, tes nilai tertinggi. Di samping itu juga luar biasa, nggak hanya dari segi pengetahuan, tapi dari segi finansial juga luar biasa. Nah kalau di awal ya berjalan seperti itu, nggak usah takut dengan kegagalan, kita jalani, kita nikmati. Kalau memang sudah rezeki kita, nggak akan kemana. Ayo kita sama-sama, nggak usah takut. Insya Allah kalau kita bisa yakin bisa. Kalau tidak bisa ada pendamping kita. Nggak usah takut ini. Nah, kalau kita hanya melihat cerita, susah makanya katanya. Ayo kita jalani. Kita belajar dari pengalaman kita. Karena dengan pengalaman lah mungkin akan lebih lebih berharga dan tetap kita ingat kalau pengalaman ini. Karena dengan pengalamannya yang luar biasa, yang mungkin kita akan menambah wawasan kita di dalam berpikir maupun dalam kedewasaan kita. Nah dalam kesempatan ini kita dihubungkan di sini yaitu untuk menerima itu diseminasi, ya, diseminasi untuk modul 1.4, di mana temanya adalah penerapan budaya positif. Ini kalau Bapak Ibu tahu lah budaya positif itu apa-apa. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Yang saya inginkan hanya berharap dengan adanya kegiatan seperti ini, jangan hanya sekedar teori atau hanya untuk memenuhi syarat jadi calon guru penggerak. Harapan saya supaya bisa diterapkan betul. Jangan hanya teori, kita terapkan di sekolah kita. Insya Allah kalau kita pelan-pelan, namanya perubahan gak mungkin langsung sekaligus kayak sulap bin berangkat datang, tapi proses pelan-pelan. Dan kita sebagai orang yang menjadi pemeran utama, makanya jadi contoh, jadi tauladan, terutama kepada anak kita. Kadang-kadang kita melarang anak begini, sedangkan kita sendiri melakukan. Nah, kita nyuruh anak, ayo kita gini-gini, sementara kita banyak melanggarnya. Ayo kita sama-sama saling mengingatkan. Pokoknya kita saling mengingatkan yang baik. Saya sendiri juga siap, ingin saya diingatkan, Pak, begini salah loh Pak, seharusnya begini, dan sebaliknya. Dan kita juga punya tugas dan fungsi masing-masing. Ya, mereka itu, ayo Bapak Ibu, kita bersemangat, bagaimana sekolah kita ini akan lebih baik. Terutama nggak usah anak itu harus tidak harus semua itu, yang pentingnya etika. Anaknya ngerti sopan santun, ngerti agama. Dan kita nggak pasti itu apa. Ya udah tuh, yuk dengan kegiatan seperti ini, wawasan kita tugas lebih baik lagi, dan untuk dalam hal pembelajaran ayo kita perbaiki. Silakan Bapak Ibu kalau mau belajar tidak harus di kelas, silakan juga keluar. Yang penting anaknya senang dan potensi yang ada di anak itu bisa tersampaikan. Ya kalau kita sendiri di kelas terus terang gampang bosan. Kan banyak sekali kalau untuk kegiatan yang CPG ini ada yang SBG-nya, ada yang itu. Bahkan kami sendiri waktu ada kegiatan di Bandar kemarin, setiap 2 jam sekali itu anak-anak suruh bergerak. Terserah Bapak Ibu berdiri atau mulai-mulai itu bagaimana. Yang penting anak itu nggak fokus duduk terus. Pokoknya maksimal paling lama 2 jam. Ngomong silakan. Kalau anak itu biasanya pintar sih, kebanyakan membawa anak itu senang terus potensi yang ada bisa dikembangkan. Mungkin hanya ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Bapak Ibu juga nambah ilmu dan bermanfaat terutama para sendiri dan umumnya kepada instansi kita yaitu SMP Negeri 1 Bogor. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi modul 1.4 secara resmi saya buka. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyitno. Acara selanjutnya adalah penerapan
budaya positif, pemaparan penerapan budaya positif di sekolah oleh Bu Roy Manfaat selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Kepada Bu Roy dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun kepada Bapak Suyitno selaku Kepala SMP Negeri 1 Probolinggo yang saya hormati, Bapak Ibu guru serta staf SMP Negeri 1 Probolinggo yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di aula ini untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai untuk pemaparan penerapan budaya positif, boleh berdiri sebentar Bapak Ibu. Kita lakukan screening terlebih dahulu. Jadi nanti silahkan lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Pegang hidung. Katakan apa yang lakukan apa yang saya katakan. Ya, lakukan apa yang saya katakan. Jangan lakukan apa yang saya lakukan. Pegang kepala. Pegang tangan. Pegang perut. Alhamdulillah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Masih konsentrasi ya. Yang pertama tentang diseminasi modul 1.4. Diseminasi itu adalah jadi penyebaran informasi Bapak Ibu. Saat ini saya akan melakukan pemaparan tentang pengalaman apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan di guru penggerak di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Banyak sekali Bapak Ibu ya budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Bisa dikasih contoh Bapak Ibu? Contohnya? Iya benar sekali, sholat zuhur. Kemudian infak di hari Jumat, bersalaman di pagi hari. Kemudian melaksanakan upacara. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Ya, next. Konsep di inti budaya positif itu ada 7 Bapak Ibu. Jadi nanti yang akan saya paparkan itu ada materi tentang perubahan paradigma positif tentang belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, yang selanjutnya posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti insya Allah akan saya paparkan satu persatu. Selanjutnya, nah yang pertama cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi nanti saya minta 2 Bapak atau Ibu nanti maju ke depan. Kemudian Anda adalah sebagai A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba bayangkan Anda sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda. Kemudian teman B boleh membujuk, kemudian menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan
Monggo. Oke. Pak Jun yang memapak, kemudian Pak Mahfud yang meraih agar Pak Jun itu sekarang saya tanya dulu, Bapak Jun untuk saat ini apa yang sangat berharga Bapak? Uang. Ya, uang. Pokoknya kalau punya uang banyak bahagia gitu ya Pak ya. Iya. Jadi Pak Jun saat ini sedang memegang uang 10 miliar gitu ya Pak. 10 miliar. Bapak Jun sedang menggenggam uang 10 miliar. Tugas Bapak Mahfud, bagaimana Bapak Jun ini bisa membuka kepalan tangannya yang berisi uang 10 miliar. Bapak Mahfud bisa merayu, bisa memujuk. Pokoknya yang penting bagaimana Pak Jun bisa membuka kepalan tangan Pak Jun. Monggo. Ini Pak Jun, itu duit 10 miliar daripada depan nanti hilang. Kita ambil aja yang bagi dua ini Pak. Nanti investasikan aja nih. Saya punya proyek besar lah. Udah nanti ini bisa 20 miliar deh ini hasilnya, nanti kita bagi dua sehingga jadi 15 miliar punya Pak Jun nanti. Ayo. Sudah untuk 5 miliar. 5 miliar Pak. Ayo. Kita investasikan aja deh. Boleh enggak gitu Pak? Boleh. Wah, Kayu lagi. besar kita. Kayu lagi. Mungkin bisa mobil, rumah atau aset yang sangat besar. Ya, nanti ini aja deh ditambahin lagi untuk apa ya? Ya Pak Jun yang 80%, saya 20% aja hasilnya. Gimana Pak? Boleh tidak Pak? Terima kasih, beri tepuk tangan dulu. Baik, dari yang telah dilakukan oleh Pak Jun dan Pak Mahfud. Sekarang saya tanya, ketika Anda membuka kepala tangan Anda, mengapa? Alasannya apa Bapak Jun? Karena iming-iming bagian tadi lebih besar dari yang Bapak Jun punya sekarang. Kalau menutup tidak ya? Apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Berarti tidak, karena kepalanya di kegiatan ini. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang menjadi kendalinya? Pak Jun sendiri. Pak Mahfud berhak? Tidak. Jadi Bapak Ibu, kontrol terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri. Apa tujuan kita? Itu hanya kita yang tahu. Ketika kita punya suatu cita-cita, sudah kita genggam, ketika orang lain merayu dengan apapun, ketika ya udahlah 80% saya mau, akhirnya dibuka. Kontrol terbesar adalah diri kita masing-masing. Ya, lanjut. Nah, yang kedua, ada gambar seorang petani. Benar sekali. Petani itu biasanya menanam apa sih Bapak Ibu? Padi, singkong, jagung, banyak ya yang petani tanam. Kemudian agar padi yang ditanam itu tumbuh subur, apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa salah satu Bu Feti bisa dengan dipupuk, ya, diberikan air yang cukup, dipupuk, diberi air yang cukup, tidak dirawat. Itu kira-kira pertama dirawat, kemudian dirawatnya itu dengan menggunakan pupuk yang cukup, pengairan yang cukup juga. Benar sekali. Kalau misalnya sawahnya itu sawah yang tanahnya tidak berkualitas, kira-kira bisa tumbuh subur nggak? Bisa, asalkan tanah itu kita olah dengan
sekali Bapak Ibu. Jadi agar padi yang ditanam oleh petani tadi tumbuh subur, maka langkah yang kita lakukan adalah merawat, kemudian memberi pupuk, mengolah tanahnya agar tanahnya baik. Benar sekali. Oke, lanjut. Perubahan paradigma belajar. 1. Guru itu adalah ibarat petani, sesuai dengan gambar yang saya tampilkan tadi. Kemudian anak itu ibarat benih jagung atau benih. Ketika petani menanam padi, mungkinkah petani itu menginginkan hasilnya itu jagung? Tidak mungkin. Ketika petani menanam jagung, mungkinkah hasilnya itu padi? Tidak. Jadi guru itu tugasnya adalah menanamkan moral, menanamkan budi pekerti ke anak, kemudian anak dapat tumbuh sesuai kemampuan yang dia miliki. Kalau diibaratkan seperti begini tadi, guru merawat, kemudian guru memberi motivasi, guru memberi dukungan, maka anak akan tumbuh dengan baik. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Anak yang kita lahirkan itu memiliki bakat masing-masing sejak dari dia lahir. Kita tidak bisa membandingkan. Kita mengajar kelas 7A, yang anaknya ketika diajar itu kondusif sekali. Kemudian cara penyerapan ilmu itu cepat sekali kalau kita mengajar di kelas 7A. Berbeda dengan kita mengajar di kelas lain, Bapak Ibu. Mungkin dia di kelas lain bisa kelas F, G, H, dan lain sebagainya. Tidak bisa disamakan. Saya mengajar di kelas 7A ini anaknya cepat nyambung, tapi di kelas lain, Masya Allah, itu tidak bisa kita samakan. Karena itu tadi, anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Bakatnya dia di matematika, belum tentu dia berbakat di olahraga. Bakatnya di olahraga, belum tentu dia berbakat di penguasaan kosakata dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita menyamakan satu anak dengan anak yang lain. Tugas guru itu menuntun bakat agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Sekarang saya tanya lagi, kalau orang nuntun anak kecil, itu posisi yang nuntun di depan apa di belakang apa di mana? Di samping. Jadi nuntun itu di samping ya. Tugas kita itu nuntun Bapak Ibu. Jadi bukan kita di depan, kemudian kamu nggak bisa, tidak seperti itu. Kita beri motivasi, kita beri arahan yang baik. Maka ketika kita beri motivasi, kita beri arahan yang baik, kita arahkan, itu nggak boleh kalau dilakukan. Ayo kita harus belajar, tidak boleh bolos dan lain sebagainya. Insya Allah dengan pelan-pelan, dengan keikhlasan kita, dengan usaha kita yang maksimal, anak itu akan tumbuh menjadi anak yang selamat dunia dan akhirat. Tapi dalam arti menuntun, bukan mengintimidasi. Kamu salah, kamu tidak boleh seperti itu. Tidak. Jadi hanya memotivasi, kemudian memberi arahan. Yang selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Bapak Ibu, anak terlahir itu memiliki bakat yang sudah saya sampaikan tadi. Kodrat zaman. Kodrat zaman itu berhubungan dengan karakteristik. Sejak lahir, anak pasti sudah mempunyai sifat jujur. Anak sudah mempunyai sifat tanggung jawab. Anak sudah memiliki sifat malas. Memang malas? Iya, malas memang menjadi fitrah manusia kalau kita pernah merasakan malas. Nah, tugas guru kodrat alamnya tadi memoles
Apa itu kodrat zaman? Kodrat zaman itu adalah perkembangan zaman, Bapak Ibu. Pernah tidak di rumah itu kita bandingkan? Zamannya Ibu Nuri itu gak ada HP. Kamu kelas TK aja sudah minta HP. Misal kita pernah nggak seperti itu, Bapak Ibu? Pernah? Enggak? Oh pernah. Pernah ya wajibnya. Oh kepada rumah. Bapak Ibu, kodrat zaman itu berkaitan tentang perkembangan. Kalau anak zaman sekarang kita bilang kamu tidak boleh bermain HP karena HP itu dampaknya banyak sekali. Kamu harus belajar dan belajar. Tidak boleh pegang HP. Kira-kira kita sebagai anak bagaimana? Merasa dikekang tidak? Iya. Karena memang zamannya sekarang memang zaman teknologi. Lalu dia berpihak pada murid. Selama ini mungkin cara pembelajaran kita itu masih terpaku pada guru yang aktif. Kita menjelaskan, coba kita jelaskan. Murid gimana? Dia mengajar memperhatikan. Ada yang murid jahil, dia tidak memperhatikan. Nah, kata berpihak pada murid itu bukan seperti itu. Kata berpihak pada murid itu kita harus murid yang aktif. Jadi kita buat metode yang murid itu aktif, dia bisa menggali kemampuan dia bisa memberikan wawasan, dia bisa mengemukakan pendapat. Itu yang dinamakan berpihak pada murid. Jadi bukan ketika kita ngajar, anak berpikir, oh nanti apa yang diberikan Bapak Ibu guru harus saya serap, harus saya terima. Jangan anak menggali potensi yang dia mau, tapi harus dengan arahan yang baik. Jadi berpihak pada murid, bukan guru yang menjadi fokus dalam pembelajaran, tapi murid yang aktif, Bapak Ibu. Jadi modal pembelajarannya silakan Bapak Ibu kembangkan, pokoknya gimana caranya biar murid itu aktif. Itu tentang perubahan paradigma belajar. Lanjut. Nah, yang selanjutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar, mendisiplinkan diri. Disiplin untuk bangun pagi, berarti belajar untuk bangun pagi. Disiplin untuk datang tepat waktu, berarti belajar untuk tepat waktu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Ketika orang sudah mendisiplinkan diri, maka dia akan dengan mudah untuk menuju apa yang dia inginkan. Apa tujuan kamu? Apa cita-cita kamu? Oh, saya ingin jadi polisi. Kalau sudah jadi polisi, maka paling tidak dia harus datang ke sekolah tepat waktu, mendisiplinkan diri. Kemudian menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, ini yang sering kita lakukan mungkin. Dalam peraturan memang kita harus datang tepat waktu. Kemudian ketika anak terlambat, apa yang dilakukan Bapak Ibu guru? Ketika kita ngajar, kemudian ada anak yang terlambat, apa yang kita lakukan? Apakah memberi hukuman? Menegur? Gimana Pak? Ya, duduk, pelajaran. Pokoknya kalau sudah ada surat izin masuk, lolos gitu ya Pak ya. Mendisiplinkan diri itu tidak harus dengan hukuman dan pemberian hadiah. Kamu nanti kalau dalam 1 tahun tidak ada apa, akan saya beri hadiah. Itu cara mendisiplinkan bukan seperti itu. Jadi tidak melulu dengan hadiah, tidak melulu dengan hukuman. Itu tentang disiplin positif. Nanti akan dibahas berikutnya Bapak Ibu. Kemudian makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar mencapai tujuan mulia, yaitu
melakukan sesuatu hal yang pertama. Menurut Diana Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi atau alasan kenapa orang itu melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya akan berangkat pagi ke sekolah karena saya takut gerbang dikunci dan saya tidak bisa masuk. Nah, itu berarti kita takut akan hukuman. Saya akan berangkat pagi karena nanti kalau saya berangkat siang saya suruh nyapu. Itu berarti hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena hukuman, bukan karena ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita berangkat pagi sebagai guru, saya akan berangkat pagi lah nanti biar mendapat penghargaan dari bapak kepala sekolah. Nah, itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita melakukannya bukan karena penghargaan dari orang lain. Saya nanti akan melakukan pembelajaran dengan baik lah, supaya saya menjadi guru yang mendapatkan imbalan. Tidak seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling baik Bapak Ibu. Ketika kita berangkat pagi sebagai guru, ketika anak berangkat pagi, itu keluar dari dalam diri mereka bahwa mereka itu melakukannya atas dasar saya harus disiplin. Dari dalam diri, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi dalam diri mereka bahwa memang saya harus disiplin. Untuk tanggung jawab saya memang harus disiplin. Saya dihargai ataupun saya tidak diberi hukuman, maka saya akan tetap melakukannya. Jadi di antara 1, 2, dan 3 itu yang paling baik adalah yang nomor 3, kesadaran akan melakukan sesuatu karena berdasarkan keyakinan diri sendiri. Ya, lanjut. Nah, yang selanjutnya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah yang pokok. Sekarang saya tanya sama Mbak Asa. Kira-kira Mbak Asa, Bu Asa, kira-kira kebutuhan Bu Asa yang saat ini Ibu Asa inginkan apa? Kebutuhan. Iya, saat ini. Oh, mapan ingin punya rumah. Mapan ingin punya rumah. Benar sekali. Bu Heti, mungkin apa kebutuhan yang Ibu Heti saat ini inginkan? Ingin segera menyelesaikan kuliah. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti akan ada alasannya. Kebutuhan apa yang kita inginkan, salah satunya adalah mapan, terkait tentang bertahan hidup. Ingin punya rumah, itu tujuannya untuk bertahan hidup. Halnya seperti kita merasa lapar, makan, itu juga tujuannya untuk bertahan hidup. Makanya ketika di kelas itu sering sekali anak laki-laki terutama yang jahil, dia mengambil air minum anak perempuan tanpa permisi, tanpa izin. Bu, air minum saya itu dihabiskan loh sama si A. Ditanya, iya benar kamu menghabiskan minumnya si B? Iya Bu. Artinya apa? Si A, anak laki-laki tadi ketika tidak minum, maka tenggorokannya akan kering. Ketika kering, maka dia tidak akan konsentrasi. Bagaimana caranya biar dia bertahan hidup? Ya udah, ambil aja minum orang lain, tapi merugikan orang lain. Itu salah satu contoh bertahan hidup. Ada anak perempuan lagi menyembunyikan makanan.
Bu, itu loh Bu, si A itu pacarnya si B. Artinya apa? Ketika si anak menyebarkan gosip tadi, anak yang menyebarkan tadi itu pengen diperhatikan Bapak Ibu. Pengen diperhatikan oleh anak yang digosipin tadi. Sebenarnya itu. Makanya ketika ada anak seperti itu, kamu pengen diperhatikan sama dia. Enggak Bu, selalu seperti itu anaknya. Padahal memang artinya benar. Dia itu pengen diperhatikan oleh anak yang digosipkan tadi. Nah, itu harus kita
ibu. Nah, itu kita mantau anak, biar anak yang tahu bahwa peraturannya apa. Jadi kita arahkan anak itu pemantau. Kemudian manajer, apa yang kita yakini? Apakah kamu sudah yakin bahwa sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Apakah kamu bisa memperbaiki masalah yang kamu hadapi saat ini? Itu manajer. Ketika anak berbuat salah, kemudian kita tanya, ya Bu, saya salah. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Oh, saya harus bangun pagi, Bu. Apalagi selain bangun pagi? Ya, saya harus cepat mandinya, Bu, biar nggak terlambat. Itu sebagai manajer. Jadi kita giring anak agar dia bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Tidak melulu selalu guru yang menyelesaikan masalahnya. Biar kita giring pertanyaan-pertanyaan yang nanti anak akhirnya akan bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Itu sebagai manajer. Di antara penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira mana yang paling baik? Iya, manajer benar sekali. Benar sekali manajer. Lanjut. Nah, pernyataan. Saya kecewa sekali loh dengan kamu. Itu kira-kira posisi kontrol gurunya sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah, benar sekali. Jadi posisi kontrol gurunya adalah merasa orang yang membuat merasa bersalah. Yang kedua, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan, udah kamu kelas aja. Iya, benar sekali teman. Karena ada hubungan timbal balik, saya sudah melakukan, maka kamu harus juga melakukan. Peraturannya apa? Kamu tahu nggak peraturan di sekolah itu apa? Memantau. Benar? Peraturannya apa? Kamu harus loh pakai peraturan. Benar, memantau loh, ibu? Iya, memantau. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasa disebut dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dibuat biasanya di awal pembelajaran. Sepakat. Kenapa kok harus ada kata sepakat sih? Biar apa kita membuat sebuah kesepakatan kelas? Kira-kira biar apa? Ada yang bisa bantu jawab? Kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kira-kira buat apa? Iya, benar sekali. Jadi agar kelas yang kita ajar, yang akan kita tempati itu nyaman, kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Contohnya apa? Ya, seperti disiplin dalam belajar, tidak membuang sampah pada tempatnya, hadir tepat waktu. Itu dinamakan dengan kesepakatan kelas. Jadi kita buat kesepakatan kelas ketika di awal pembelajaran atau ketika awal semester. Oke, selanjutnya. Kenapa sih kok bukan peraturan? Kayaknya lebih enak peraturan aja deh daripada keyakinan. Kayaknya kalau keyakinan itu bahasanya awam, bahasanya tidak pernah kita lakukan di kelas. Kalau peraturan kan jelas. Oh, peraturan dalam kelas tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kenapa kok tidak menggunakan kata peraturan? Keyakinan itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama. Kalau kita gunakan kata kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, berarti sepakat. Kalau sepakat itu biasanya satu orang atau dua orang, Bapak Ibu? Lebih dari dua orang, guru dan siswa. Kalau kesepakatan. Kalau peraturan, Ibu punya peraturan loh, pokoknya kalian harus taati. Apa peraturannya? Ini. Nah, itu namanya peraturan yang bikin hanya guru saja. Siswa tidak terlibat. Maka kata yang paling tepat adalah kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Kemudian kesepakatan dibuat bersama dari antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Tadi jadi kesepakatan itu harus ada yang menyepakati dua orang, maka siswa dan guru menyepakati bersama. Siapa yang buat kesepakatan? Guru dan siswa. Kemudian tanpa kalau peraturan itu tanpa melibatkan siswa, jadi mutlak guru yang membuat peraturan. Keyakinan kelas, mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama dan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan
sudah disepakati murid yang bikin peraturan, kalau sudah murid yang bikin peraturan, maka murid juga yang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan. Berbeda dengan peraturan, karena dibuat oleh guru, maka murid akan merasa tertekan. Peraturannya susah bener sih, padahal saya nggak suka. Tapi kalau keyakinan, kesepakatan, karena murid yang buat sesuai dengan keinginan murid, maka ketika melaksanakan tidak ada rasa terpaksa. Itu tentang keyakinan dan peraturan. Oke? Nah, ini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 7F. Kita simak.
Demikian tadi Bu, Bapak. Jadi ketika anak membuat kesalahan, langkah-langkah yang kita lakukan itu harus satu, menstabilkan identitas. Kita pahami bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian yang kedua, kita gali kenapa anak melakukannya. Yang ketiga, biarkan anak menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Saya yakin kok anak di sekolah kita itu semuanya pintar, semuanya bisa menyelesaikan masalah. Tapi kita giring anak itu biar dia solusinya apa sih yang bisa dilakukan. Jadi yang menemukan siswa, bukan kita. Kamu nanti kalau biar nggak terlambat harus bangun pagi ya, besok lagi jangan terlambat. Tidak seperti itu. Jadi di tiga institusi itu ada 3 tahapan. Nah sekarang refleksi Bapak Ibu. Dari pemaparan dari awal sampai yang terakhir, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu terkait materi yang sudah saya sampaikan? Mungkin Bu Chandra bisa memberikan sedikit refleksi. Perasaan saya kali ini senang, Bu Roy. Saya menjadi bertambah pengetahuan saya mengenai bagaimana cara manajemen siswa di kelas. Terutama tadi yang saya lihat, yang saya pahami adalah ada beberapa 5 posisi kontrol bahwa saya selalu guru berusaha untuk bisa menerapkan di posisi kontrol sebagai manajer. Begitu, usahakan untuk menghilangkan bagaimana caranya jangan